Waktu saya baca berita itu, saya cerita kepada teman-teman pendeta. Di dalam Kisah Para Rasul, masih ingat nanti pulang baca? Saya nggak ada waktu untuk membaca, karena saya tahu saya harus pulang malam ini juga, bahkan ada yang harus pulang ke Surabaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Kisah Rasul pasal yang keempat, ada hukum kasih yang menyatakan siapa yang punya tanah yang gak terpakai, jual, uangnya dibagi kepada orang miskin. Siapa yang punya harta lebih, bagi kepada orang yang perlu. Saudara, itu perintah. Maka kalau hari ini kita bisa berkumpul sebanyak ini, panitia kira-kira ini kita ini berapa banyak orang ini? 5.000? Wow. Pak ingatin? 5.000 kira-kira. Betul kata Pak Wali. Ada orang Nias jauh-jauh Pak, dari ujung barat sana, bisa betah di sini. Yauh. Itu salam orang Nias. Saudara, maka itu mari kita memberi. Oh, enggak amin lagi. Metu menemet ditiru. Mari kita memberi. Mari, amin. Tapi jangan beri hartanya orang lain, ku nyolong jenenge, awas. Beri apa yang kita ada. Anak-anak muda, belajarlah seperti itu. Kalau dari Blitar ada kebiasaan ini, Indonesia nggak ada orang miskin lagi. Betul, Indonesia nggak ada orang miskin lagi. Karena perintah Natal itu, surga berkata beri. Saya mau baca satu ayat, Lukas pasal 2. Ayat yang ke-13 dan 14. Berita Natal yang pertama itu indah sekali. Dengar. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Perhatikan firman yang berikut. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia, adik-adik, anak-anak yang diberkati Tuhan, Natal selalu berbicara soal damai sejahtera di bumi. Saya ulangi lagi, Natal selalu berbicara tentang damai di bumi. Ketika hari ini dunia sedang perang terus, orang gampang emosi, orang gampang marah. Puji Tuhan, gereja hadir di dunia karena Yesus telah datang dan kedatangannya berkata damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan kepadanya. Amin. Baik, jangan kenceng-kenceng amennya itu kepanjangan itu adik. Bagaimana damai sejahtera itu bisa ada di bumi? Saya akan tanya kepada ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang diberkati Tuhan. Di mana permulaan atau dimulainya damai sejahtera itu? Ayo cepat jawab, di mana? Jawabannya dari rumah. Renungkan kata ini. Warga Blitar yang diberkati secara khusus dan semua saudara dari kota-kota lain yang datang. Damai sejahtera selalu dimulai di rumah. Katakan amin. Siapa yang memulai di rumah? Jawabannya suami istri, ayah, ibu. Maka itu kalau kita di rumah tidak pernah ada damai berdua suami istri, yang jadi korban
itu pasti anak-anak. Saudara, mari kita lihat. Semua kita yang pernah punya bayi akan ngerti hukum ini. Kalau kita suami istri lagi gak enakan berdua, gak ribut mulut, tidak marah, diam, tapi hati jengkel. Entah suami gak suka istrinya atau istri gak suka suami. Ingat, anak-anak kita yang masih bayi waktu itu malam pasti gelisah tidurnya. Kita berkata rewel. Jawab iya atau tidak? Mengapa bayi-bayi bisa ikut merasakan kalau bapak ibunya nggak beres? Nah, orang-orang tua dulu bilang bocah iku kembung. Betul, itu orang tua. Lalu diajari blonyo, minyak telur. Hari ini saya beritahu kepada ibu bapak saudara, yang kembung bukan bayimu, bapak mboke sing kembung. Betul, karena hatinya nggak beres. Aneh sekali kalau ayah ibu tidak punya damai dan tidak berdamai, anak-anak yang jadi korban. Berapa banyak anak-anak pinter, cerdas, tapi suatu hari terjadi masalah. Entah karena ada will, ada pil, pada apa lagi lah. Maka ayah ibu mulai bertengkar. Anak-anak sepinter apa, otaknya encer, cerdas, tadinya pelajarannya bagus, tapi sejak peristiwa itu terjadi, ayah ibu rajin bertengkar. Dan biasanya kalau suami istri bertengkar itu pasti malam. Jarang yang gegeran siang atau pagi, itu jarang, karena pada kerja. Malam. Begitu anak ini mendengar, anak-anak mendengar ayah ibunya bertengkar, anak ini menangis, anak ini sedih, anak-anak itu takut, anak-anak itu gak bisa tidur, anak-anak itu gelisah. Dengarkan ibu bapak, satu-satunya Tuhan di dunia ini, sebab ada jutaan Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia, dan satu-satunya buku di antara sekarang ini diperkirakan di dunia itu ada kurang lebih 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya. Jadi di dunia ini diperkirakan ada kira-kira 5 juta judul buku. Nah, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang menuliskan, catat atau lihat, Malayaki 2 ayat 16, yang berfirman, Aku Yahweh Tuhan Israel benci perceraian. Saudara, buat anak-anak yang namanya kiamat itu gak usah tunggu 2012 katanya, tapi saya gak percaya. Buat anak-anak disebut kiamat kalau suatu hari mereka mendengar bapak ibunya berkata, kamu milih ikut bapak atau milih ikut ibu? Kalau sampai orang tua bertengkar lalu cerai, dengar, Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang berkata, aku benci perceraian. Maka kita yang menikah tidak boleh bercerai. Amin. Dengarkan suami istri, rekan-rekan pendeta, sudah 5 tahun ini kalau saya berkati pernikahan, maka pengantin laki akan saya minta tambahan 2 kalimat. Nomor 1, dia harus mengaku di hadapan Tuhan dan berjanji di hadapan Tuhan. Kalimat tambahnya ya, yang umum kita sudah tahu. Harus berkata, aku mau terima kamu istriku gemuk maupun kurus.
Karena zaman sekarang banyak suami kurang ajar, nggak mau kalau istrinya gemuk.